Sepintas spot ini memang seram dan menakutkan. Rerumputan yang tumbuh di pinggir sungai menambah kesan bahwa spot ini jarang didatangi. Arus sungai yang kencang seakan menegaskan bahwa ini bukan tempat untuk bermain-main. Sewaktu kita mencoba menyelam, terlihat jelas bahwa spot ini adalah sarang bagi ikan jenis gurame. Selain mendapatkan puluhan gurame, kita juga mendapatkan grass carp dan ikan mas monster dari tempat ini. Semakin besar risikonya, semakin besar juga hasilnya. Ikuti petualanganku, petualangan Sport Fishing Danau Toba. Oke, teman-temanku, teman-teman Sport Fishing Danau Toba, selamat datang kembali ke channel kita, yaitu channel Sport Fishing Danau Toba. Lama kita tak jumpa dan lama kita atau saya tidak upload video. Kenapa tidak upload video? Bukan karena tidak ada konten, tapi karena di 2 bulan terakhir saya rasa saya masuk di fase jenuh dengan yang namanya dunia editing. Saya rasa teman-teman juga pernah mengalaminya. Tapi kita sudah kembali. Dan teman-teman, bagaimana kabar? Saya harap semua sehat dan baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Ya, waktu begitu cepat berlalu dan kita tidak bisa menyetopnya. Sekarang saya sedang menuju salah satu spot yang terkenal dengan sarang guramenya, tapi agak sedikit berbahaya karena arus air yang sangat kencang dan kita tidak tahu binatang predator apa nanti yang ada di dalamnya. Tapi selama ini aman-aman aja, yang kita dapat hanya ikan-ikan besar. Sebelum ke spotnya, kita akan ke rumah teman dulu, atau bisa dibilang akamsi atau anak kampung sini, karena dia ngajak kita untuk supervising ke sarang gurame ini, dan dia nantinya akan jadi helper saya untuk hari ini. Setelah hampir 1 jam naik sepeda motor dari rumah saya ke sini, akhirnya sampai juga. Di sini kita akan ganti baju selam sebentar. Selesai itu kita langsung menuju lokasi. A few moments later. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi. Jadi ada 3 orang yang turun. Ini satu alatnya, itu satu lagi yang merah, dan satu lagi yang ini. Spotnya spot gurame kemarin. Tapi kalau dilihat dari atas masih lumayan keruh putih. Oh, ini satu lagi tembak nih. Lumayan keruh, agak putih kan. Tapi karena kita udah nyampe di sini, udah dari Baligi sampai ke sini jauh banget, nggak mungkin kita pulang kan tanpa hasil. Jadi kita mau coba dulu. Dari parkiran motor tadi, kita akan berjalan ke atas atau ke hulu sekitar 5 menit melewati ladang dan semak belukar. Sebenarnya bisa berenang, cuman lumayan capek karena harus melawan arus sungai yang begitu kencang. Jadi kita putuskan jalan kaki demi menghemat tenaga kita. Setelah berjalan beberapa menit, kita sampai di sini. Sebenarnya tujuan kita masih di atas, masih 50 meter dari sini. Tapi karena jalannya sudah buntu, kita berenang dari sini menuju spotnya. Sembari menuju spotnya, saya akan cek beberapa titik sarang gurame yang pernah saya lihat ada di sini. Salah satunya pohon yang tumbang ini. Di dalam rekaman terlihat ada satu ekor gurame yang sedang bersantai. Cuman pada saat itu saya nggak melihat karena kondisi air yang sangat keruh. Mungkin teman-teman bertanya, ikannya yang mana? Jika kita ulang dan kita zoom, maka ikannya akan terlihat lebih jelas. Mungkin ukurannya sekitar kurang lebih 2 kilo. Karena di pandangan saya kosong, makanya saya tinggalkan dan menuju ke sarang gurame selanjutnya. Di penyelaman selanjutnya, saya menuju ranting bambu yang tumbang. Di sini saya melihat puluhan gurame coba mendekat ke arah saya. Saya berusaha sesenyap mungkin supaya ada gurame babon yang mendekat.
Karena gurame yang nongol masih kecil dengan ukuran sekitar setengah kilo sampai 1 kilo, saya putuskan untuk menunggu lebih lama lagi. Selain gurame, ternyata ada ikan nila babon yang mendekat. Melihat kesempatan ini, saya putuskan untuk mengganti target, karena kebetulan gurame yang nongol juga masih tergolong kecil. Walau sempat lari, tapi larinya tidak terlalu jauh. Secara perlahan, saya bidik dan strike. Sempat dibawa nyangkut ke ranting, cuman ini masih bisa diatasi. Oke, teman-teman, jauh-jauh kita datang ke spot ini. Ternyata yang dapat kita tetap mujair. Tadi banyak banget itu ikan guramenya, tapi dia masih kecil-kecil. Hampir 2 kilo ada mungkin ini. Oke, kita lanjut lagi, kita buka dulu. Ini dia teman-teman, hasil pertama kita. Gimana? Lumayan lah ya. Kali ini kita ambil ikan nilainya dulu, next baru kita targetin gurame yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya saya menuju spot pohon bambu yang ada di tengah sungai ini. Saya juga heran kenapa bambu ini ada di tengah sungai ini. Kalau nyelam di sini harus hati-hati karena ini adalah bambu duri. Kalau tidak hati-hati bisa nyangkut dan tidak bisa naik ke permukaan. Setelah beberapa saat menunggu, yang nongol hanya gurame kecil, akhirnya saya tinggalkan. Di sini teman saya mendapat ikan mas hitam monster, mungkin ukurannya sekitar 8-10 kilo. Melihat ini saya semakin semangat walau air keruh. Saya mencoba menyelam ke tengah sungai dan menuju ke dasar. Tapi karena dasarnya tidak kunjung nampak, akhirnya saya naik. Jujur saya di sini kena mental karena menurutku ini terlalu seram. Sekarang saya coba menyelam di pinggir di bawah semak belukar. Saat saya turun, saya sudah ditungguin ikan nilem. Tapi ikan nilem bagi kami bukan ikan target yang menggiurkan. Itu adalah ikan pilihan terakhir, satu tingkat di atas red devil. Selain ikan nilem, ternyata ada gurame juga, tapi yang ini masih berukuran kecil. Dengan pedenya dia lari, padahal saya tidak mengejar. Beda cerita kalau dia sudah besar. Di sini saya kembali mengincar pinggir sungai karena di sini banyak akar-akar yang berpotensi jadi sarang dan tempat bermain gurame. Tiba-tiba dari akar semak belukar keluar gurame yang lumayan besar. Tanpa pikir panjang langsung saya bidik. Tadinya guramenya sempat mau kabur, tapi karena gercep kita menambah 1 poin lagi. Tapi kita gak kesulitan melepaskan besinya karena guramenya sempat melilit talinya ke arah akar-akar ini. Oke teman-teman, itu ikan kedua bagi saya. Jadi ikan pertama tadi ikan nila yang besar tadi. Itu gurame yang paling besar. Itu ada ikan paus yang lagi berenang. Itu dia yang dapat. Ini kan mas yang tadi saya bilang sekitar 7-8 kilo. Tapi sayangnya kenapa dia nembak yang kecil itu tadi? Iya kan?
Setelah istirahat beberapa menit, saya nyelam ke tempat di mana mendapat gurame terakhir tadi dan berharap mendapat strike babon lagi. Setelah dilihat-lihat, ternyata gurame kecil yang nongol. Tidak mungkin juga kita mengambil yang seukuran ini. Sumpah, di sini memang real sarang gurame. Ini memang lokasinya seram dan menakutkan. Tapi kalau sudah tahu isinya, maka ketakutan itu akan hilang. Karena dari beberapa teman yang saya ajak ke sini, mereka tidak berani nyebur karena memang lokasinya sangat seram. Teman saya kasih info di sana katanya ada gua dan di sana banyak gurame. Karena penasaran gua seperti apa dan saya pergi. Saya pikir tadi semacam lubang yang terbentuk dari batu dan tanah. Tahu-taunya tanamannya agak menjorok ke dalam jadi terlihat seperti gua. Tapi memang di sini banyak gurame, cuman agak sensitif, gerak sedikit langsung kabur. Di sini saya coba menyelam ke gua yang tadi karena gurame di sana memang lumayan agak besar. Kelemahannya di sana memang agak gelap dan sulit melihat keberadaan ikan. Setelah beberapa kali nyelam di gua yang tadi, lalu saya pindah karena ikannya tidak muncul lagi. Next trip kita akan coba cek di lokasi itu lagi. Di sini saya menyelam lagi dan coba cek di bawah rerumputan. Ternyata di sini ada gurame yang sedang sembunyi dan melirik ke arah saya. Karena saya lihat ukurannya besar dan langsung saya tembak. Guramenya cepat berontak dan menabrak keras saya. Untung tidak terjadi apa-apa. Oke teman-teman, strike ketiga saya. Tadi mungkin kita itu salah spot. Di sini banyak banget itu gua tadi. Itu sarang gurame, sarang gurame itu. Ini ikan ketiga saya. Kalau teman saya yang tadi yang banyak strike itu dan ikan mas itu yang kasih tahu saya itu gua tadi. Makanya dia dapat banyak itu. Mantap ini nih. Di sini saya mencoba menyelam lagi sampai ke dasar dan teman-teman bisa melihat kencangnya arus sungai ini. Selain spotnya memang terlihat seperti sarang buaya, spot ini juga memiliki arus yang berbahaya jika tidak hati-hati. Karena jarak pandangnya hanya 2 meter di dasar sungai ini, akhirnya saya naik. Di sini saya melihat gurame babon dan untung masih sempat merekam. Tadinya saya hanya cek and recheck di bawah rerumputan ini karena saya melihat ada target, lalu saya nyalakan kamera dan langsung menembak. Ini di teman-teman poin keempat di trip ini dan menjadi poin terakhir karena kita akan segera pulang.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna. Jadi ini masih ada sekitar beberapa ekor karena rezeki kita hari ini bagus. Dan ini yang lainnya, personil 1, 2, 3, dan ikan masnya sekitar 8 kilo dan babon gurame sekitaran 4 kilo. Malah tidak lang dah. Oke, ini hasilnya. Terima kasih. Mantap. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally. Ini grass cup teman-teman, tapi masih sekitaran 3 kilo. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Oke, jadi ikan yang 1 ekor kita bagi sama yang besar ya. Oke, nanti yang besar kita di apa ini di rumah. Dia di tabungan udah digoreng baru dikulik. Oke teman-teman, jadi cuma 1 yang kita bawa. Tadi yang 1 ekor saya kasih sama tante saya, adiknya mama saya. Jadi ini mau dibersihkan sekarang, tapi besok mau dimasak. Cuman bersihkan aja dulu sekarang, nggak usah dipotong-potong. Mantap spot hari ini. A few moments later. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah masak ini apa ya, gurame termasuk besar lah ini. Ini tadi sekitaran berapa ya, 3,5 sampai 4 kilo lah. Ini yang terakhir saya dapat kemarin dan saya bawa pulang. Jadi kemarin itu saya dapat berapa ya, 4 ekor. 1 mujair dan 3 ikan gurame, dan 2 saya tinggal di sana. Ikan nila sama gurame ya, saya tinggal di sana, dan 2 saya bawa pulang ke Balige, dan 1-nya saya kasih sama inang udah saya. Dan kebetulan sekalian jalan arah pulang saya antarkan 1 yang agak kecil, dan yang besarnya kita bawa pulang, dan sekarang sudah dipepes. Dan yang saya ambil itu kepalanya, ini kepalanya nih teman-teman. Jadi ini di asam manis ya, di asam manis, dan saya ngambil kepalanya, dan ini ada bagian tengahnya, bagian atas, dan kita mau nikmatin. Oke, jangan lupa bersyukur sebelum menikmati, dan selamat menikmati. Dan kita masuk di segmen mangan boh. Jadi segmennya ini mangan boh. Mangan boh itu artinya ayo makan. Kalau contohnya kita lagi makan dan ada orang lewat, dan kita pakai 2 kata itu, mangan boh katanya gitu. Oke. Ini ada wortel, ada daun bawang, dan ada nanas pastinya kan karena di asam manis. Oke, kita cobain dulu pertama ininya, gimana rasa dagingnya kan. Nah nih teman-teman bisa lihat tekstur dagingnya begini, dia agak kuning ya. Dan kita mau coba nikmatin tanpa sambal-sambalnya. Enak teman-teman. Jadi ini gurame kemarin itu tidak langsung dimasak ya, setelah 2 hari baru dimasak. Jadi tipsnya teman-teman, jadi tipsnya itu supaya dia tetap enak. Jadi ketika dia sudah dapat, sebelum dimasukkan ke kulkas itu harus disisik, dikeluarkan perutnya sampai bersih, baru disimpan di kulkas. Jangan disimpan di kulkas sebelum dibersihkan, makanya dia tetap enak ini. Soalnya kemarin-kemarin sempat gitu, saya dapat gurame, dia itu gak dibersihkan baru dimasukkan di kulkas, baru 2 hari kemudian dimasak, itu jadi gak enak. Oke, kita lanjut makan teman-teman. Katanya gurame enak juga ya dibakar. Belum pernah coba gurame bakar belum ya. Oh udah pernah, tapi yang besar. Kemarin itu yang besar, katanya gurame kecil itu lebih enak dibakar.
Kalau contohnya setengah kilo, kan di video ini banyak tuh yang setengah kilo saya lewatkan karena terlalu kecil menurut saya. Setengah kilo sampai 1 kilo saya lewatkan itu. Dan waktu yang nembak gurame, saya sempat bingung itu mau nembak gurame yang kecil ini yang 1 kilo atau nge-skipnya. Dan tiba-tiba saya lihat mujair besar, makanya saya ambil itu. Berminyak banget. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa support dengan cara like dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya dan salam Smart Fishing Danau Toba. Mantap.